Baik, selamat siang untuk kita semua. Saya Arlata Manalu kali ini akan mempresentasikan tentang materi mata kuliah teori bilangan yang membahas tentang akar primitif dan indeks dari aritmatika. Nah, sebelum kita bahas jauh tentang akar primitif daripada sebuah bilangan bulat modulo n, yang pertama harus kita pahami dulu adalah materi yang kita pelajari di bab 7, yaitu tentang teorema V-Euler. Teorema V-Euler yang sudah kita bahas di bab 7 adalah teorema yang berkaitan dengan residu positif terkecil modulo N. Nah, sebelum kita masuki ke akar primitif, untuk memahami akar primitif ini, yang pertama kita pahami adalah mengerti apa yang disebut dengan order daripada sebuah bilangan bulat positif. Order daripada sebuah bilangan positif, kalau kita lihat daripada definisi 81, order sebuah bilangan bulat adalah sebuah bilangan bulat positif yang terkecil, ya, bilangan bulat positif yang terkecil, katakan bilangannya itu adalah K, ya, demikian sehingga berlaku A pangkat K, ya, kongruen dengan 1 modulo N. Dengan syarat di sini, syarat yang harus kita ingat bahwa faktor persekutuan terbesar atau sering kita tuliskan BCD, Great Common Divisor, daripada A dan juga N itu harus sebesar 1. Jadi, order dari sebuah bilangan itu adalah bilangan bulat positif terkecil, kita asumsikan dia K, sehingga nanti berlaku definisi A pangkat A kongruen dengan 1 modulo N. Dengan catatan bahwa faktor persekutuan terbesar antara A dengan N itu harus 1. Dan ini secara umum berlaku kalau N-nya itu harus lebih besar dari 1. Oke. Nah, sebagai contoh untuk memahami daripada definisi ini, misalnya saya ambil seperti ini, ya. Kalau misalnya di slide saya yang sudah saya buat di PowerPoint, itu coba tentukan, ya, misalnya coba kita tentukan berapa order daripada 2 kalau dia modulo bilangan bulat 7. Maka nanti untuk menentukan order daripada bilangan 2 modulo 7, kita harus bisa menemukan berapa pangkat 2 ini yang menghasilkan kongruensi 1, residunya 1 kalau dia dibagi dengan 7. Seperti itu. Ya. Jadi untuk menemukannya itu, karena dia adalah harus bilangan bulat terkecil, maka yang pertama kita coba dulu modulo 7, 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kita tahu ini adalah 2 modulo daripada 7. Ya, sisanya 2. Kemudian nanti kalau 2 pangkat 2 itu nanti 4 mod 7. Modulo 7. Kemudian nanti kalau kita teruskan 2 pangkat 3. 2 pangkat itu 8. Kalau 8 kita bagi 7, maka bersisa berapa? 1. Residunya 1. Ya. Residunya 1 berarti boleh saya tuliskan 2 pangkat 3 itu sama dengan 1 kalau dimodkan dengan 7. Sehingga dari definisi ini sudah jelas memenuhi bahwa ada bilangan bulat terkecil 3, ya, yang menyebabkan residu daripada kalau dia dimodkan 7 adalah 1. Jadi sesuai dengan definisinya. Berarti dari sini kesimpulannya order daripada
7 itu adalah 3 ordernya. Jadi dengan cara begini, untuk contoh-contoh yang berikutnya juga sudah bisa kita pahami. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat teorema 81. Baik, kita lanjut teorema 81. Teorema 81 mengatakan seperti ini. Misalkan kita asumsikan A itu adalah bilangan bulat positif atau integer, ya, atau integer dengan ordernya diketahui K modulo N. Maka A pangkat H, ya, A pangkat H ini juga akan kongruen dengan 1 modulo N, ya, jika dan hanya jika H itu habis membagi, jika dan hanya jika, bukan H, K habis membagi H. Atau secara khusus nanti akibatnya ini menjadi K habis menjadi VN yang kita pelajari di bab 7 di teorema Euler, ya. Nah, untuk membuktikan ini kita sudah langsung ada di buku textbook kita masing-masing, bisa sama-sama kita lihat dan kita pahami. Ini langsung saja dulu kita ambil contoh akibat atau penggunaan daripada teorema ini. Contohnya saya ambil begini. Ini tadi contoh 1, ini kita ambil contoh 2. Nah, contohnya seperti ini. Dari contoh 1, kita sepakati bahwa order 2 modulo 7 tadi sama dengan 3. Ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah 2 pangkat 13 ya itu kongruen dengan 1 mod 7 atau 2 pangkat 18, apakah ini juga kongruen dengan 1 mod 7? Ini pertanyaannya. Jadi dengan memahami daripada teorema daripada 81 ini akan mudah terjawab. Karena kalau misalnya dibuat dikatakan A semua bilangan-bilangan positif tentu memenuhi sifat ini semua, order K modulo N, maka A pangkat H juga akan kongruen dengan 1 modulo N jika dan hanya jika K itu habis membagi H. Maka K juga habis membagi secara umum P daripada N, Euler, ya, fungsi Euler. Berarti untuk membuktikan apakah 2 pangkat 13 itu kongruen dengan 1 mod 7, kita lihat aja bahwa di sini 2 pangkat 3 tadi kongruen dengan 1 kalau dimodkan dengan 7. Itu tadi udah dari contoh 1. Untuk membuktikan apakah 2 pangkat 13 atau 2 pangkat 18 itu kongruen dengan 1 mod 7, cukup kita lihat aja 13 itu apakah habis, ya, apakah 13 habis dibagi oleh 3? Kalau misalnya kita ambil 13 itu tidak habis dibagi 3, maka dengan demikian, dengan memenuhi daripada sifat ini, mengikuti daripada teorema 81, maka tentulah 2 pangkat 13 itu tidak kongruen dengan 1 modulo 7. Alasannya karena 3 tidak habis membagi 13. Ya. Nah, yang berikutnya, apakah 2 pangkat 18 itu kongruen dengan 1 mod 7? Nah, untuk membuktikannya kita lihat lagi, kita sudah punya modal bahwa 2 pangkat 3
itu kongruen dengan 1 mod 7. Sekarang untuk menguji angka yang lebih besar, bilangan yang lebih besar daripada 3 ini, apakah itu juga nanti kongruen dengan 1 mod 7? Kita lihat kembali. 3, apakah habis membagi 18? Itu benar, karena 3 habis membagi 18. Sehingga berlaku 2 pangkat 18 itu akan sama dengan 1 mod 7. Ini benar. Ya, nah itu saja untuk memahami daripada teorema 81. Sebenarnya secara logika bisa kita pahami juga dengan sifat-sifat yang kita pelajari dulu di kongruensi. 2 pangkat 3 mod 2 pangkat 3 kongruen dengan 1 mod 7. Sementara 18 itu kan kelipatan daripada 3. Berarti kalau misalnya pangkat 3 ini kita pangkat 6 kan, ini juga kita pangkat 6 kan, tentu juga berlaku ya. Cuma kita menghubungkan ke masalah yang ada di teorema 81. Oke, baik. Yang berikutnya kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, kalian coba tunjukkan apakah 7 pangkat 30 itu kongruen dengan 1 mod modulo 11. Coba tunjukkan apakah 7 pangkat 30 itu kongruen dengan 1 modulo 11. Nah, untuk membuktikan ini, yang pertama karena kita tahu 11 itu adalah bilangan prima, ini adalah bilangan prima, sehingga kalau kita hubungkan ke bab 4 atau bab 5, di situ ada teorema, ya, teorema yang membuat kita cepat memahami, membuktikan bahwa ini benar nggak kongruen dengan 1 atau tidak. Itu teorema Fermat, ya, atau teorema Little-Fermat, di mana teorema Little-Fermat mengatakan A pangkat P kurang 1 itu kongruen dengan 1 kalau dimodkan dengan B, dengan catatan B itu adalah prima. Gitu ya. Kalau A prima, ya tentu GCD AP itu wajib 1 ya. Faktor persekutuan terbesar maksudnya. Lalu kalau kita hubungkan seperti ini, berarti kita ambil kalau 7 pangkat 30 apakah kongruen dengan 1 mod 11, maka bisa saya tuliskan karena 7 dengan 11 itu mempunyai GCD-nya sama dengan 1, maka dengan melihat teorema Fermat, 7 pangkat 10, kenapa ini 10? Karena P-nya di sini adalah 11. Itu akan kongruen dengan 1 mod daripada 11. Itu sudah dibuktikan, atau bisa saya tuliskan begitu. Ya, secara umum. 7 pangkat 10 itu akan kongruen dengan 1 modulo 11. Nah, dengan demikian, ini sudah berlaku sesuai dengan teorema Fermat, maka nanti untuk membuktikan apakah 7 pangkat 30 kongruen dengan 1 mod 11 itu cukup mudah. Karena 10, ya, karena 10 habis membagi 30, maka sudah pasti otomatis berlaku 7 pangkat 30 juga akan sama dengan 1 mod daripada 11. Alasannya karena ini. Apa yang menguatkan ini adalah teorema daripada 81. Bahwa semua order yang kelipatannya kelipatan daripada K itu nanti selalu akan kongruen dengan 1 mod 11. Ya. Baik, itu untuk memahami order daripada sebuah bilangan bulat positif modulo M. Nah, lalu yang berikutnya saya akan masuk ke perluasan daripada teorema 81. Perluasan daripada teorema 81, ini saya hapus dulu ya. Hapus dulu. Maaf Bu, kameranya
Geser-geser. Baik, perluasan daripada teorema 81. Ya. Jika terdapat bilangan positif, bilangan bulat positif A, jika A memiliki order K, ya, bilangan bulat positif order K, satu mod, katakan ini adalah N, ya, maka sudah nanti pasti K itu habis membagi Pn Euler, ya, akibat dari ini sebenarnya yang teorema 81 tadi. Nah, untuk membuktikan ini dari teorema ditunjukkan apakah Pn. Nah, ini sebenarnya cukup mudah membuktikan karena dari bab 7, ya, dari bab 7 itu ada teorema Euler. Teorema Euler mengatakan begini, bahwa A pangkat Pn itu juga kongruen dengan 1 modulo N. Seperti ini. Ya, sehingga dari sini sudah pasti akibatnya, karena K itu adalah bilangan bulat positif terkecil, maka sudah pasti K itu habis membagi Pn. Ya, mungkin ini buktinya tidak terlalu formal, tapi secara analisis ya bisa kita pahami, karena ini juga berlaku, ya, ini juga berlaku, akibatnya ini pasti habis membagi Pn-nya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pengertian daripada order, ya, order K adalah sebuah bilangan positif terkecil yang mengakibatkan residunya 1 kalau modulo N. Seperti itu. Nah, contoh untuk memahaminya ini, kita ambil, ini sebenarnya untuk mengefektifkan penghitungan residu, ya, untuk mengefektifkan perhitungan dalam menentukan order. Yang pertama, dari problem 81 nomor 1A, ada di buku teks kita semua. Kalau kita lihat di situ, pertanyaannya gini. Coba tentukan order dari, ya, masih sebatas order 2, 3, dan 5 apabila modulo 7. Apabila modulo 17. Nah, untuk menjawabnya ini, berapa? Tentukan order dari 2, tentukan order dari 3, tentukan order dari 5. Jadi masing-masing kita cari berapa ordernya. Maka untuk menjawab soal seperti ini, yang pertama kita cari adalah berapa ordernya, berapa bilangan bulat positif terkecil yang mengakibatkan 2 pangkat sekian, hasilnya 1 modulo 17. Seperti itu, ya, atau 3 juga, 3 pangkat berapa yang kongruen dengan 1 modulo 17, dan 5 pangkat berapa yang kongruen dengan 1 modulo 17. Dengan catatan berapanya itu adalah bilangan bulat yang positif yang terkecil tentunya. Nah, yang pertama dengan mengikuti teori ini, karena K itu nanti pasti habis membagi Pn, maka untuk menentukan order K, kita cari dulu yang pertama, ya, karena K habis membagi Pn, maka kita cari dulu P daripada 17. Itu dari sesuai dengan teorema yang ada di bab 7, itu sama dengan
16. Karena 17 itu adalah prima. Nah, itu kita ingat bahwa P, kalau P-nya prima, itu berlaku P kurang 1. Begitu ya. Nah, berarti untuk mencari berapa order, misalnya jika saya pilih A-nya sama dengan 2, misalnya kita bergerak yang tadi dulu, ya, maka order yang mungkin adalah yang habis membagi 16. Ya, yang habis membagi 16. Berarti adalah 1, 2, 4, 8, 16. Ya, ada 5. Dan membuktikan kenapa berapa ini 5, ada juga ya. Kenapa dia 5, bisa juga tanpa harus dijabarkan seperti ini. Tapi karena kita mencari order, kita harus menguji 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, kita coba cari. 2 pangkat 1 itu kongruen dengan 2 mod 17. Kemudian kita tes lagi. 2 pangkat 2 itu 4 mod 17. Kemudian 2 pangkat 3 juga itu kongruen dengan 8 mod 17. Ya, masih lebih kecil daripada 17. Kita lanjut. Saya hapus dulu yang ini. Lalu kita teruskan. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 tadi tidak perlu, langsung ke 2 pangkat 4 ya. Karena order yang mungkin 1, 2, 4, 8, 16, berarti kita tukar. 2 pangkat 4, 16 mod 17, 2 pangkat 4, 16, berarti kurang 1 ya. Min 1 mod 17. Akibatnya nanti 2 pangkat 8, ya. Berarti 2 pangkat 8 itu kan 2 pangkat 4 yang pangkat 2. Sudah pasti nanti kongruen dengan 1 mod 17. Jadi sudah ketemu residunya adalah 1, karena ini sudah memenuhi daripada teorema order, maka bilangan bulat yang terkecil yang menghasilkan residu 1 modulo 17 adalah 8. Ordernya sama dengan 8. Order dari apa? Order dari 2 modulo 17. Ya. Dengan cara yang sama nanti bisa kita coba untuk 3 juga. Ya. Jika A sama dengan 3, maka nanti order yang mungkin tetap 3 pangkat 1 adalah 3 mod 17. Kemudian 3 pangkat 2, 9 mod 17. Ya. Kemudian nanti 3 pangkat 4. Ya. 3 pangkat 4 itu 81. 81, 17, kalau dia 81, 17 kali 5, 85 ya, kurang 4, berarti minus 4, ya, minus 4, mod 17, ya, kemudian kita tes lagi, 3 pangkat 8, berarti kuadratnya dari sini itu sama dengan kongruen dengan 16, berarti jadi minus 1 mod 17, dan akibatnya kita sudah dapat 3 pangkat 16 kuadratnya ini, akibatnya 1 mod 17. Jadi sudah ketemu, maka order daripada 3 modulo 17 itu adalah 16. Ya, sama seperti ini. Sini dalam bulat positif terkecilnya 8, di sini adalah 16. Nanti untuk 5, silakan. Saya yakin prinsipnya sama, bisa dicoba ya sendiri. Oke,
Itu untuk memahami definisi daripada order dengan menggunakan teorema yang ada di bab 81 ya. Nah, yang berikutnya kita akan masuk ke definisi daripada akar primitif. Ya, ini yang pertama yang harus kita pahami di bab 8 teori bilangan. Nah, sekarang definisi daripada 82. Definisi 82, jika faktor persekutuan terbesar daripada bilangan A dan N itu nilainya 1, maka apabila nanti A memiliki order Pn, ya, maka order Pn kalau dia modulo N, maka A disebut dengan akar primitif modulo N. Ya, A adalah sebuah akar primitif bilangan bulat positif modulo N. Jadi bisa kalau misalnya kita rumuskan ini, apabila nanti berlaku A pangkat Pn ternyata menghasilkan 1 modulo N, maka A itu disebutlah sebagai akar primitif. Ya, A itu disebut dengan akar primitif bilangan bulat positif N. Contoh, ya, dari problem 81A, ya, yang ini 3 itu bisa saya sebut merupakan akar primitif dari 17. Karena kenapa? Karena 3 pangkat 16 itu sama dengan kongruen dengan 1 modulo 17. Mengikuti teori ini. Kenapa 16? Karena kita tahu Q daripada 17 itu sama dengan 16. Akibatnya ini bisa saya tulis 3, ini adalah hasil sederhana daripada Q 17 kongruen dengan 1 mod 17. Begitu. Karena Q 17 itu 16. Itu sudah ada tadi kita bahas di sini. Seperti itu. Lalu itu untuk pengertian daripada akar primitif. Nah, contoh yang berikutnya, coba tunjukkan apakah 8 itu, coba tunjukkan 8 bahwa angka 8 ini, bilangan bulat 8 ini tidak memiliki akar primitif. Tidak memiliki akar primitif. Nah, untuk menunjukkan apakah 8 tidak memiliki akar primitif, yang pertama kita cari dulu V8-nya. Ya. V8-nya itu maksudnya adalah bilangan-bilangan yang relatif prima dengan 8. Ya. Bilangan-bilangan yang relatif prima dengan 8. Berarti ini kalau berdasarkan teori daripada Euler, V8 ini sama saja dengan 4. Yaitu yang relatif prima dengan bilangan bulat 8, kecil dari 8, yaitu harus lebih kecil dari 8 ya. 1 yang relatif prima dengan 8, bukan 1
1, 3, 5, 7. Ada 4. Ya, ada 4. Atau bisa juga kalau teorinya saya ingat ada seperti ini, bahwa Pi 8 itu sama aja dengan Pi 2 pangkat 3. Berarti dengan teorema yang ada di bab 7 itu sama juga dengan 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 2. Ada seperti ini. Ya, P pangkat K dikurang P pangkat K kurang 1. Itu yang saya pelajari. Tentu ini sama dengan 4. Itu untuk mengetahui berapa banyak yang relatif prima dengan bilangan bulat 8. Lalu kita lanjut, kita akan membuktikan benarkah 8 itu tidak memiliki akar primitifnya. Baik, kita membuktikan ordernya. Kita akan buktikan ordernya sehingga memenuhi definisi daripada akar primitif. Nah, yang pertama kita lihat, karena K harus habis membagi IN, maka K itu yang kita uji ordernya, ini adalah ordernya, kita asumsi ordernya, harus membagi Q8. Berarti K itu harus habis membagi 4. Karena Q8 tadi 4. Berarti order yang mungkin, ya, order yang mungkin adalah 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Sehingga nanti kita coba akar-akar primitif yang mungkin 1, 3, 5, 7. Kita cek. 1 pangkat 1, 1 mod 8. Ya, ini udah dapat. Kemudian kita tes 2. 2 pangkat 1, 2 mod 8. Sorry, bukan 2 ya. Kita akan coba 1, 3, 5, 7. Ini nanti order yang mungkin. 3 ya. 3 pangkat 1, 3 mod 8. 3 pangkat 2, nah sudah dapat. 3 pangkat 2, 9. Tentu 1 mod 8. Sudah dapat residu terkecilnya 1. Kemudian 5. 5 pangkat 2, 5 pangkat 1, 5 mod 8. 5 pangkat 2, 25. 8 kali 3, 24. Ini juga ada 1 mod 8. Kemudian 7. 7 pangkat 1, 7 mod 8. 7 pangkat 1 itu 7 mod 8 atau min 1 mod 8. Ya. Akibatnya 7 pangkat 2 pasti sama dengan kongruen dengan 1 mod 8. Sementara supaya dia menjadi sebuah akar primitif, syaratnya harus memenuhi, ya, syaratnya A pangkat Pn itu harus kongruen dengan 1 mod n, syarat akar primitif. Sementara di sini Qn Q8 itu sama dengan 4. Jadi kalau kita cek di sini tidak ada yang berpangkat 4, ya, harus 4 di sini, yang hasilnya 1 mod n, bilangan bulat terkecilnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa 8 tidak memiliki akar primitif. Seperti itu. Itu untuk 8. Lalu contoh yang berikutnya atau ke teorema
81 ya. Contoh yang berikutnya dari teorema 81, definisi 82 ya. Dari definisi 82, kita lihat. Ini saya ambil dari problem. Ya, ini dari problem 81 yang ada di buku kita, nomor 11. Bagian A. Coba tentukan dua akar primitif dari 10. Coba tentukan dua akar primitif dari 10. Untuk mencari solusinya ini, coba tentukan dua akar primitif dari 10. Yang pertama, kita cari dulu berapa pi 10. Pi 10 itu sama saja, karena ini bukan prima, itu pi 2 kali pi 5. Begitu ya. Pi 2 itu sama dengan 2 kali 1 kurang setengah, boleh ya? Atau 2 pangkat 1 dikurang 2 pangkat 0, karena itu prima. Ini juga 5 kali 1 kurang 1/5. Ada formulanya ini, pembuktian teorema ini di chapter 7. Berarti ini nanti 1, ini adalah 5 kali 4/5, ada 4. Ya, jadi bisa kita buktikan di 10 itu ada 4. Ya, bisa kita tunjukkan yang relatif dengan 10, relatif prima dengan 10, bilangannya itu adalah 1, 3, 5, 5 berikut, 7, 9, gitu ya. 1, 3, 5, 1, 3, 7, 9. Nah, sekarang inilah bakal yang bisa menjadi akar primitifnya, tetapi yang mungkin sebagai order yang mungkin adalah bilangan yang habis membagi 4 ini. Kembali ke definisi tadi, yaitu adalah 1, 2, 4. Itu yang bisa sebagai order yang mungkin. Lalu kita teruskan. Kita uji. Ya. 1 otomatis tidak mungkin. 1 pangkat 1 pasti 1 mod 10. Ya, mod 10. Itu sudah pasti. Ya. Jadi nggak mungkin dia sebagai akar primitif karena sudah ada pangkat 1 duluan yang menghasilkan residunya 1. Berikutnya kita tes 3 pangkat 1 itu identik dengan 3 mod kongruent dengan 3 mod 10. 3 pangkat 2 itu kongruent dengan min 1 mod 10. Sudah pasti nanti 3 pangkat 4 ya, itu 1 mod 10. Dia sudah memenuhi karena Qn-nya atau pi 10-nya itu sudah sesuai. Berarti karena pi daripada 10 sama dengan 4, maka 3 adalah merupakan akar primitif. Ini berlaku ya. Lalu yang berikutnya kita coba untuk yang lain. Ya, ini 3. Kita coba untuk 7. Ya, 7 pangkat 1, 7 pangkat 1, 7 mod 10. Tadi untuk 3 ya. 7 pangkat 1, 7 mod 10. 7 pangkat 2 itu 49 ya. Berarti itu 9 mod
10. Ya. Atau ini sama saja 7 pangkat 2 min 1 mod 10. Akibatnya 7 pangkat 4 itu juga 1 mod 10. Berarti sesuai dengan definisi ini sudah memenuhi 7 adalah akar primitif ya modulo 10. Jadi sudah terbuktikan bahwa ada 2 akar primitif daripada 10, yaitu 3 dan juga 7. Untuk nanti 9 bisa dibuktikan ya bahwa nanti 9 pangkat 4 apakah itu kongruen dengan 1 mod 10? Ternyata tidak, atau mungkin barangkali nanti ada 9 yang lebih kecil daripada 4 sebagai ordernya. Tapi bisa kita uji, kalau misalnya kita buat kan sederhana aja, 9 pangkat 1 ya. Kalau misalnya mau kita uji, sederhana aja menguji 9-nya. 9 pangkat 1 itu kongruen dengan min 1 ya, mod 10. Berarti sudah pasti nanti akibatnya ini 9 pangkat 2 pasti 1 mod 10. Berarti 2 tidak sama dengan pi 10. Maka 9 itu bukan akar primitifnya mod 10. Ya. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya masih ada lagi pengembangannya untuk mencari akar primitif itu. Ternyata bisa juga nanti dengan melihat pangkat-pangkat yang relatif prima dengan n-nya. Jadi kalaupun nanti ditanya berapa, coba tentukan semua akar primitif daripada sebuah bilangan modulo n. Ternyata ada teoremanya yang bisa memudahkan. Contohnya, coba temukan jika 3 itu akar primitif daripada modulo 17, coba temukan semua akar primitif daripada modulo 17. Ada teorinya dengan nanti melihat 3 pangkat R yang relatif prima dengan pi 17, 16, apa aja bilangan yang relatif prima dengan pi 16. Berarti bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11, bisa 13, 15. Itulah nanti yang merupakan semua akar primitif daripada modulo 17. Ya, baik, sampai di sini dulu. Saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Sri. Mudah-mudahan materi ini menguatkan saya dan juga semakin memahami pengembangan daripada teorema Pi Euler. Jadi semoga presentasi saya yang kurang sempurna ini bisa lebih memotivasi saya untuk lebih memahami lagi teori bilangan ini secara mendalam. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk Ibu, dan kita senantiasa diberi Tuhan yang Maha Kuasa dalam kondisi sehat selalu. Sampai di sini, selamat siang untuk kita semuanya. Terima kasih.